Bismillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, malam, pagi. Semua mahasiswa pengambil kuliah studi cekungan untuk S1 dan juga analisis cekungan S2. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana pengisian cekungan melalui sistem lingkungan pengendapan. Yang sekarang kita akan membahas lingkungan transisi. Karena lingkungan transisi ini cukup banyak, maka kita bagi menjadi dua pembahasan. Yang sekarang kita akan membahas mengenai delta dan estuarin dulu. Baik, jadi kalau kita berbicara dengan transisi, ya mestinya lingkungan yang terletak di antara darat dan laut. Ini kalau dilihat macamnya, ya ini bisa dilihat di sini ya. Ada delta, ada estuarin, kemudian ada lagun, kemudian pantai pasang surut dan juga pantai bergelombang. Nah, yang mengontrol daerah transisi ini adalah pengaruh dari darat dan pengaruh dari laut. Selama pengaruh darat dan laut ini masih ada di sana, terutama adalah suplai sedimen, kemudian gelombang dan pasang surut, maka daerah itu termasuk daerah transisi. Jadi semua area yang mendapatkan pengaruh dari ketiganya tersebut itu adalah termasuk area transisi. Meskipun misalnya untuk tidal flat dan strand plain ini yang pantai gelombang ini kalau kita lihat memang tidak ada suplai langsung dari sungai yang berupa muara. Nah, di sini ya tidal flat ini yang didominasi oleh pasang surut, yang ini didominasi oleh gelombang. Tetapi karena pengaruh yang membangun di sini adalah pasang surut maupun gelombang, dia tetap dianggap sebagai area transisi. Suplai dari darat kecil saja tetapi tetap ada. Demikian juga dengan estuarin, ya, estuarin ini yang baik yang dominan pasang surut maupun gelombang, ini pasti ada pengaruh dari darat dan dari laut, baik demikian juga dengan lagun. Jadi kalau yang model ini, model estuarin dan lagun ini terutama ini nanti suksesinya biasanya akan transgresif, akan relatif menghalus ke atas. Sementara yang tiga ini baik delta, tidal flat maupun pantai dominan gelombang yang nanti ada strand plane ini akan membentuk suksesi-suksesi vertikal yang relatif prograding. Ya. Baik, kita membicarakan dulu delta. Ya, pikir delta semuanya sudah paham. Dilihat dari morfologinya, dia berupa tonjolan ke laut. Ya, ada suplai sedimen dari darat melalui sungai ini. Jadi ada muara sungai yang kemudian mengeluarkan sedimen yang ditransport dari darat, kemudian di sini diredistribusi membentuk pola-pola tertentu yang biasanya akan cenderung menonjol ke arah laut. Ya. Ini kalau dilihat dari morfologinya, semuanya akan ada morfologi yang berupa delta plane, delta front, dan prodelta untuk seluruh jenis delta. Ini adalah gambaran oblik dari delta Mahakam. Ya, ini sungainya. Dan kemudian ini distribusi dari channelnya, mulai distribusi dari channel utama, kemudian memisah dan sebagainya. Ini kemungkinan adalah sebagai delta plane-nya ya. Di sini sebagai delta plane, termasuk ini lower delta plane. Di sini mungkin ada area upper delta plane. Kemudian yang sudah tidak nampak di sini ini mestinya adalah berupa delta front ya. Semuanya relatif di bawah air ini adalah delta front dan lebih jauh lagi ke sana adalah prodelta. Baik, secara tadi yang kita sampaikan bahwa secara umum delta itu pasti akan menunjukkan suksesi prograding karena seperti ini. Kita lihat seperti ini karena ada suplai yang lebih dominan dibandingkan pengaruh dari laut. Ya, berupa apapun maka suplainya akan relatif mengisi dan ini akan maju.
Kalau ini tidak maju-maju tidak akan terbentuk delta. Artinya lebih dominan ini maka ini akan mundur. Apa yang terjadi? Kalau mundur ya yang terjadi adalah estuarin. Nah, ini intinya seperti itu. Jadi kalau estuarin nanti akan menunjukkan suksesi yang transgresif, sementara kalau delta pasti harus prograding. Jadi kalau kita lihat dari bawah dia adalah pro delta, ini delta front, ini kira-kira adalah endapan distributory channel yang berupa channel-channel ini yang digambarkan seperti ini, meskipun tidak semuanya harus utuh menyambung seperti ini, tapi ini adalah channel di delta plane dan di atasnya itu adalah lempung dari delta plane itu sendiri. Baik. Klasifikasi ini saya pikir sudah dipahami dengan baik oleh mahasiswa semua. Jadi ini adalah klasifikasi delta dan contohnya yang ada di seluruh dunia. Ya, semakin ke belakang sana itu menunjukkan delta yang dominan diisi oleh gravel, ya relatif kasar karena dia mempunyai kelerengan yang lebih steep, lebih curam. Sementara semakin ke depan ini lebih banyak didominasi oleh lempung dan sebagainya. Ya, three end membernya terdiri dari dominasi sungai, kemudian tidal, pasang surut, dan ini adalah wave gelombang. Ini dari beberapa tempat bentuknya ya seperti ini. Selalu semuanya dia akan mempunyai bentuk-bentuk menonjol ke arah laut, cuma dari satu dan yang lainnya itu nanti ada beberapa hal yang relatif khas. Ya, kita akan lihat secara umum. Ini tadi kita bicarakan bahwa secara umum delta itu parasekuen atau suksesinya itu adalah prograding ke atas, meskipun nanti dari satu titik ke titik yang lain ini endapan channel misalnya ini adalah finding upward, tetapi secara keseluruhan suksesi, kita berbicara suksesi, itu akan menampakkan sebagai coarsening upward. Delta dominan sungai, ya contohnya adalah apa yang sudah kita kenal di delta Mississippi, ya ini contohnya. Ini juga sangat dominan sungainya sehingga menjorok jauh ke laut. Sekali lagi, yang penting Anda amati nanti semua delta itu akan menunjukkan prograding, ya suksesi prograding. Hanya untuk membedakan mana yang itu suksesi di delta dominan sungai, pasang surut ataupun gelombang, itu kalau saya sarankan Anda melihatnya di endapan delta front. Di endapan delta front ini kalau dominan sungai, karena dia bisa ke arah manapun sungai itu ya, bisa menyebar ke kiri, ke depan, ke kanan ya, atau kemanapun arahnya, sehingga dia akan ada ini unidirectional ya, banyak arah yang Anda jumpai nanti di beberapa suksesi. Misalnya Anda menjumpai beberapa suksesi itu arahnya ada yang relatif ke sini, ada yang ke kanan, ada yang ke mana-mana. Nah, itu di dalam satu suksesi mungkin satu arah, tapi di tempat yang lain, suksesi yang lain dia akan menunjukkan beda arah. Ini menunjukkan bahwa ini relatif delta dominan sungai. Ya, ini lebih detail kalau Anda amati morfologi delta dominan sungai. Ini yang umum Anda akan lihat di bagian relatif ya ini di channel utamanya ya, belum distributory channel barangkali ini, atau mungkin distributory channel awal itu Anda akan menjumpai relatif ini seperti sungai ya. Ini ada channel utamanya, nanti ada ada ya sekitarnya ada marsh dan sebagainya, ada levee-nya dan sebagainya, ada tanggul sungainya dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat nanti di daerah mouthbar-nya ini ya, ini yang B ini dia akan mempunyai arah ke beberapa tempat. Di beberapa tempat yang lain Anda perhatikan nanti supaya ketika kita mendapatkan lock di suatu daerah yang itu sudah kita interpretasi sebagai suatu delta, perhatikan bahwa di satu tempat dengan tempat yang lain itu mempunyai suksesi yang sedikit berbeda. Ya, mempunyai suksesi-suksesi yang berbeda. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan ketika nanti Anda mengerjakan dengan data bawah permukaan misalnya.
itu dari satu tempat ke tempat yang lain itu kira-kira kalau tidak seharus seperti ini secara umum yang utuh ya, suksesi yang utuh yang saya sampaikan di depan tadi adalah suksesi yang utuh yang nampak prograding ke atas itu. Anda harus mempunyai beberapa catatan kira-kira kalau log itu dijumpai di tempat yang lain seperti apa ya. Ini contohnya adalah delta Mississippi. Saya pikir semuanya sudah tahu ini, dan itu dikenal sebagai delta Birdfoot karena bentuknya seperti kaki burung nih ya, karena sungai utamanya sangat dominan dan dia menjorok ke laut sangat jauh. Di delta pasang surut Anda perhatikan juga suksesinya hampir sama, selalu seperti ini. Delta pasang surut suksesinya hampir sama, cuma untuk membedakan perhatikan di daerah Mossbar-nya. Di daerah Mossbar-nya ini Anda akan menjumpai umumnya adalah bidirectional. Jadi dalam satu bars di sini akan nampak bahwa arahnya itu kedua arah, yaitu ke arah relatif ke hulu dan relatif ke hilir. Jadi arahnya senantiasa tegak lurus terhadap garis pantai seperti ini. Ini khas untuk daerah dominan pasang surut. Ini juga model-model seperti tadi. Anda akan bisa melihat ini beberapa model pasang surut. Ya, ini prinsipnya bars-barsnya ini relatif tegak lurus terhadap garis pantai. Ya, di sini kita melihat bahwa daerah pasang surutnya cukup dominan ya. Ini ada supratidal, daerah yang hanya terkena air ketika pasang maksimum. Ini yang senantiasa kena pasang surut harian dan sebagainya. Anda perhatikan bahwa di beberapa tempat itu nanti ya, kira-kira misalnya ini di delta front yang sekarang, ini apa yang akan kita dapatkan. Ini kalau kira-kira di daerah channel apa yang Anda akan dapatkan dan sebagainya. Ya, prinsipnya ini channel yang aktif masih sama seperti tadi, kira-kira apa saja ya mekanisme sedimentasi yang berjalan di sana, yang ke depan dan sebagainya. Anda perhatikan kira-kira model sedimentasinya seperti apa dan log yang terbangun seperti apa. Ini adalah delta Gangga Brahmaputra. Ini di selatannya Bangladesh ya. Selatannya Bangladesh ini ini Dhaka, ini nampak sekali kalau penerbangan lewat pesawat ke arah ke Eropa melewati di atasnya ini juga akan nampak ini. Baik, berikutnya adalah delta dominan gelombang. Sebagaimana kita ketahui, sifat dari gelombang itu adalah senantiasa mengembalikan sedimen yang dikeluarkan oleh sungai ini kembali ke arah pantai. Nah, permasalahannya karena gelombang itu tidak harus selalu tegak lurus seperti ini. Ya, dia datangnya tidak tegak lurus dengan garis pantai, tetapi dia sangat didominasi oleh pengaruh angin, dan angin itu sangat tergantung dari pergerakan matahari terhadap bumi atau bumi terhadap matahari, sehingga angin senantiasa dari tahun ke tahun itu, dari waktu ke waktu dalam satu tahun itu berubah arah. Nah, ketika berubah arah inilah dia akan mengenerate gelombang yang juga akan bergerak relatif, misalnya contohnya gelombang yang arahnya ke sana sehingga dia akan membangun longsor current ke arah kiri. Sementara ketika terjadi gelombang ke arah sana, dia akan relatif membangun longsor current ke arah kanan. Ketika membangun longsor current dan longsor current ke kiri dan ke kanan, itulah kemudian dia membangun endapan-endapan yang nampak sebagai prograding dari endapan-endapan sungai ini yang dikembalikan lagi ke arah pantai ini. Sehingga nanti penampakan yang khas di muaranya sungai ini, ya di relatif delta frontnya ini adalah endapan-endapan yang nampak saling potong-memotong. Kenapa? Potong-memotong, kadang-kadang arus ke sini, kadang-kadang arus ke sana. Ya, siapa dia yang endapan yang nampak saling potong-memotong ini biasanya dicirikan oleh apa yang kita sebut sebagai Hamoki cross stratification. Nah, ini yang bentuknya yang khas seperti itu, terbentuk dari saling potong-memotong gelombang dari arah yang berubah-ubah. Ya, ini saya pikir ilustrasinya kalau ini ada sungai seperti ini, maka sungai ini biasanya relatif sungai yang meandering, misalnya ini ada lateral akresi. Kemudian yang di bagian depan sini ini adalah prograding endapan-endapan
pantainya tadi yang disebarkan oleh ini longsor current ke kiri maupun ke kanan. Ya, di depannya sini ada sedikit speed ini sebagai penghalang, kadang-kadang dia berpindah ke sana ke sini. Nah, di belakangnya ini umumnya kadang-kadang bisa terbentuk lagun karena dia barsnya ini sepanjang garis pantai ini bisa menutup dia di depan sini yang di bagian belakang relatif rendahan. Kalau ini kemudian tertutup, tertinggal jauh ke sana, dia akan menjadi danau di belakang sana. Ya. Ini juga salah satu contoh dari delta gelombang yang ideal sekali di Brasil, yang sangat selain Sao Paulo ini ada juga delta Paraíba do Sul. Ya, ini juga nampak sungai itu delta yang didominasi oleh gelombang ya. Anda bisa lihat morfologi ini nampak sekali bahwa dia itu didominasi oleh gelombang ya, yang mengembalikan endapan ini kembali ke arah sungai. Baik, itu adalah delta, sementara yang lainnya adalah estuarine. Nah, setelah delta itu adalah endapan yang prograding, estuarine umumnya nanti yang kita jumpai adalah endapan-endapan yang menunjukkan endapan transgresif ya. Ini secara definisi estuarine ya, itu daerah relatif semi tertutup yang berbentuk corong dari muara sungai yang relatif melebar di bagian depan, di mana di daerah ini pengaruh laut dan pengaruh darat itu saling berinteraksi. Pengaruh laut dan pengaruh darat itu bermacam-macam. Ya, ini dari proses dari laut itu bermacam-macam. Jadi kalau kita lihat profilnya ini semakin besar ke arah hulu semakin kecil. Sebaliknya pengaruh sungai dari sini semakin besar juga ke arah muara semakin halus. Apa saja yang bekerja di sana mestinya bisa berupa gelombang, bisa suplai sedimen arus dari sungai, kemudian bisa pasang surut dari laut, bisa juga salinitas. Dan salinitas ternyata menjadi definisi untuk delta itu, bahwa delta itu mempunyai salinitas kira-kira batasnya itu 0,1% sampai 32%. Ini adalah daerah-daerah yang itu dianggap sebagai zona estuarine. Baik, estuarine pun juga karena berhubungan dengan laut bisa nanti ombak yang lebih dominan ataupun pasang surut yang lebih dominan. Ini contoh kalau dominasi lautnya berupa ombak atau gelombang, ya ini berarti ini didominasi laut, ini dominasi sungai, sungainya berupa arus sungai. Kalau dari laut ya umumnya adalah gelombang yang pengaruh gelombang. Pasang surutnya ini digambarkan mestinya relatif kecil, sehingga ini adalah total energinya bagaimanapun energi dari pasang surut plus gelombang dan sebagainya akan seperti ini, di bagian tengah akan menjadi rendah, sementara yang energi dari arus sungai seperti ini. Ya, ketemunya di daerah tengah ini adalah energi yang rendah. Kalau sungainya ini semakin sana semakin landai. Ini arusnya dan sebagainya. Nah, sekali lagi karena di gelombang itu sifatnya mengembalikan sedimen ke arah muara sungai, dia akan juga membentuk speed yang seperti ini. Ya, sandbars yang relatif sejajar dengan garis pantai ini, bahkan dia akan menjadi penutup ini, ya menutup ini. Ya, nanti mungkin pada musim kemarau atau musim kering, gimana suplai sedimen itu sangat rendah, bisa jadi penutup ini benar-benar menutup. Nah, ada inlet kecil aja ini nanti akan menyalurkan dari sini. Tetapi kalau suplai sedimennya itu atau arus dari sungai itu besar, misalnya pada musim penghujan, ya ini akan relatif terbuka. Sebab ya, ini contoh yang delta estuarine dominan gelombang. Ini di bagian depannya itu ada beach barrier ini karena sekali lagi karena gelombang tadi, ini ceruknya ya inletnya yang kecil aja. Di sini suplai sedimen dari darat. Dan hingga kalau kita lihat energi dari sini relatif besar, rendah, besar lagi. Itu kalau dijadikan profil ya nampak seperti ini. Ya, relatif besar, rendah, besar lagi. Ya. Besar, rendah, besar lagi. Jadi kenampakan secara vertikal ini juga menggambarkan kondisi secara horizontal.
Ini contoh di Australia untuk estuarine dominan gelombang. Sementara yang pasang surut sama juga dengan delta prinsipnya. Endapan-endapan yang khas di sini juga berupa sandbars yang relatif memanjang segaris dengan arah sungai tegak lurus terhadap garis pantai. Ini juga pembagian energinya dari ini sungainya, ini pengaruh pasang surutnya, ini pengaruh gelombangnya kecil aja, ini total energinya baik dari sungai dan ini juga dari pasang surut. Jadi, nah kalau yang ini sayatan dari hulu ke hilir, ini nampak bahwa endapan di pasang surut itu tidak ada sandbar yang sampai atas ini, ya karena tidak ada gelombang yang mengembalikan dia sehingga ada sand sepanjang garis pantainya. Ya, endapan yang khas di sini. Ya, endapan yang khas di sini karena dia relatif terbuka, umumnya relatif terbuka sehingga dari sini energinya itu kemudian akan berubah menjadi ke arah tidal flat di sini ya. Kalau pasang surut dia akan berubah menjadi tidal flat sehingga tidak terjadi penumbukan energi yang besar dari gelombang ya, sehingga relatif suksesinya itu finding output-nya berjalan secara smooth seperti ini karena di bagian atas ini adalah tidal flat, umumnya itu adalah endapan lumpur. Ya, saya pikir itu dulu untuk pembahasan delta dan estuarine. Kita lanjutkan pembahasan untuk nanti adalah daerah delta plain, daerah daratan pasang surut ya, dan juga pantai gelombang, pantai pasang surut dan pantai gelombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.